dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, serta anak-anakku sekalian, kami ucapkan selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan untuk pagi hari ini. Sebelumnya, kita terima firman Tuhan saat ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, Bapa kami surgawi, pada pagi yang indah kami datang bertelut di hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena telah memberkati semalaman dalam kami tidur. Pada pagi yang indah Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati serta pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adapun dasar renungan kita saat ini tertulis dari Matius 19 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Adapun renungan saat ini dengan judul Anak-anak berharga di mata Tuhan. Anak-anak berharga di mata Tuhan. Nas ayat yang ke-14 tadi. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ada suatu cerita yang demikian. Pada suatu hari, seorang hamba Tuhan yang sedang berkunjung ke rumah keluarga petani. Ia terkesan oleh kepandaian dan sikap ramah dari seorang bocah. Ketika ia menyambut kedatangan hamba Tuhan itu, ia anak tunggal dalam keluarga petani itu yang berusia 4 tahun. Hamba Tuhan itu akhirnya dapat menemukan satu alasan mengapa anak itu bersikap begitu baik dan manis. Saat itu ibunya sedang di dapur, sedang memasak, ketika anaknya datang kepadanya dengan membawa sebuah majalah dan bertanya pada ibunya, "Ibu, apa yang sedang dilakukan orang dalam foto ini?" Sang ibu segera berhenti dengan kesibukannya, lalu duduk di kursi, memangku anaknya, dan menceritakan atau menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan anaknya. Setelah anaknya puas, kemudian ia pergi bermain. Hamba Tuhan itu bertanya pada ibu tersebut, "Kenapa itu berbuat seperti itu?" Ibu itu mengungkapkan, "Saya masih bisa memasak lagi dalam sisa hidup saya. Tetapi tidak pernah lagi anak saya akan menanyakan pertanyaan itu lagi kepada saya." Dari cerita itu, kita juga melihat bagaimana perhatian dan penghargaan seorang ibu kepada anak. Mari kita lihat cerita dari Nas hari ini. Di cerita dalam Nas kita hari ini, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya kenapa mereka menghalang-halangi anak-anak itu untuk datang kepadanya. Ayat yang ke-14 tadi. Lalu Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Inilah sambutan Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kelembutan terhadap anak-anak. Begitu berharganya posisi seorang anak di hadapan Tuhan Yesus.
beberapa hal yang kita cermati saat ini ada 3. Yang pertama, orang yang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus ini merupakan tindakan yang sangat penting. Sebab banyak orang tua yang melalaikan tentang hal ini dan membiarkan anak-anak bertumbuh menjadi dewasa tanpa mengenal yang benar dan mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, anak-anak memang bisa atau terkadang merepotkan mereka. Bisa bertanya tentang banyak hal, termasuk yang kita anggap tidak penting. Tetapi itu semua bukan berarti bahwa kita boleh merendahkan dan tidak memberikan perhatian kita kepada mereka. Kita harus memberi kasih sayang kepada mereka, mendidik, merawat, dan mengajarkan untuk mereka mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya sejak dini. Dengan demikian, mereka bisa bertumbuh menjadi dewasa dalam iman yang benar. Poin yang ketiga, perhatian kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 3 dan 4. Ia menegaskan betapa pentingnya menyambut kehadiran seorang anak. Sifat anak-anak yaitu kerendahan hati, ketulusan, dan tidak bersandar pada diri sendiri, tetapi pada orang tua. Anak-anak simbol kerendahan hati. Orang yang memiliki sifat seperti anak kecil yang empunya kerajaan surga. Tuhan akan menolong kita menjadi orang tua yang baik dan dapat menghargai anak-anaknya, serta Tuhan memberkati anak-anak kita agar mereka menikmati masa kanak-kanak sampai dewasa. Jadikan rumah dan keluarga kita sebagai tempat bagi seluruh anggota keluarga sehidup dalam kasih, damai, dan sejahtera.